dan nantikan ya proker terbaik kita, proker kerjasama antara Duta Lalu Lintas dan juga Duta Literasi SMA Plus 17 Palembang. Oke Dila, pasti keren tunggu banget ya, tuh. tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, balik lagi di Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu inspiratif. Sebelumnya kenalin, aku Adilena Maharani sebagai Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun ajaran 2021-2022. Nah, hari ini kita udah kedatangan salah satu tamu spesial dari SMA Plus Negeri 17 Palembang, yaitu Muhammad Najmi Faza. Halo Faza. Halo Dila. Apa kabarnya nih Faza? Alhamdulillah luar biasa baik. Kalau Dila gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Boleh Faza kenalan dulu sama Sobat Jubel Inspiratif yang di rumah, nama dan kelasnya. Oke. Halo Sobat Jubel Inspiratif, perkenalkan nama aku Muhammad Najmi Faza. Saya adalah Duta Lalu Lintas Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Saya dari kelas 11-1 Cambridge. Oke. Apa sih itu yang ada di dadanya tuh? Ini ya? Iya. Jadi ini adalah pin. Pinnya ini dari Kepolisian Lalu Lintas. Jadi dia tuh aku dapat ini dari waktu menang ajang pemilihan Duta Lalu Lintas Kota Palembang. Oh, mungkin bisa diceritain apa sih Duta Lalu Lintas Kota Palembang itu, mungkin kepada sobat-sobat Jubel di rumah yang mungkin belum tahu. Ya. Jadi Duta Lalu Lintas ini adalah salah satu representatif dari Kepolisian Lalu Lintas sebagai bentuk tangan kanan kepada masyarakat khususnya para pelajar di usia muda untuk terus tetap berlalu lintas dengan sesuai aturan dan juga taat dan menjaga keselamatan mereka saat berkendara. Oke. Itu awalnya kenapa Faza pengen ikutan ajang ini nih? Apa yang bikin Faza tertarik? Awalnya sebenarnya itu nggak ada rencana ya Dil ya. Awalnya sebenarnya itu semuanya serba dadakan karena itu tuh benar-benar H-1 sebelum penutupan pendaftaran. Jadi aku tuh disuruh Memaruya untuk daftar dan ikut acara ini. Jadi waktu itu tuh sempat agak ragu juga mau ikut nggak ya. Tapi karena udah baca apa tuh acaranya seperti apa, lombanya seperti apa, jadi kayak wah ternyata keren ya lombanya. Jadi keputusan aku ikut deh acara lomba ini. Itu kemarin waktu Faza ikutan, orang tua nge-support nggak? Tentu aja nge-support sih, walaupun aku kan anak rantau nih bisa dibilang jauh dari orang tua. Kebetulan aku asalnya dari Lampung tapi emang orang asli Palembang, wong Kitogalo. Jadi orang tua aku tuh support banget, jadi aku tuh video callan sama orang tua dan mereka tuh dukung banget dan ngasih doa segala macam restu. Aku juga minta restu sama mereka dan alhamdulillah sampai sekarang aku bisa jadi Duta Lalu Lintas Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Itu kayak mana sih persiapan Faza yang tadi kan udah H-1 tuh udah dadakan banget. Apa aja tuh yang Faza persiapin? Tentu aja sebelum kita ikut apa-apa tuh pastinya kita tambah pengetahuan kita dan cari tahu dan kepo apa sih yang mau kita ikuti nih, acara seperti apa, lomba seperti apa. Kita harus tahu gimana kriteria dan juga penilaian-penilaian yang akan dinilai saat lomba itu nanti. Jadi Faza udah cari tahu semuanya dan mempersiapkan diri Faza sebaik-baik mungkin dan juga jaga kesehatan, apalagi kemarin itu kan sempat naik kan waktu acara ini, Covid itu sempat naik, tapi acara ini tentu saja tetap menjaga prokesnya. Alhamdulillah. Jadi tetap menjaga prokes dan juga mempersiapkan diri dengan matang. Terus selama tahapan seleksinya itu ada apa aja? Untuk tahapan-tahapan seleksinya itu yang pertama ada seleksi berkas. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian setelah seleksi berkas itu ada pembekalan materi nih, Dila. Jadi pembekalan materinya itu ada dari pihak kepolisian, pihak asuransi keselamatan, dan juga pihak-pihak lain yang berpartisipasi dalam lomba ini. Jadi Duta Lalu Lintas Palembang ini banyak sekali ini pendukung-pendukungnya dari segala instansi untuk mensukseskan acara kemarin. Jadi kita tuh dikasih materi-materi tentang perundang-undangan lalu lintas dan juga tentang pentingnya menjaga keselamatan dan juga yang lain-lain.
Berarti sebelumnya itu dibekalin terlebih dahulu ya, bukan langsung dites seleksi kayak gitu. Iya benar, kita tuh dikasih ilmu terlebih dahulu, kita serap ilmunya baik-baik baru kita keluarkan lagi saat di tahap selanjutnya itu tahap presentasi. Jadi di tahap presentasi ini tuh ada hampir 100 peserta. Banyak banget tuh Iya, ya. dari seluruh SMA di Palembang, kira-kira 90-an lah ya. Jadi kami itu dites presentasi. Presentasinya itu tentang materi-materi yang berkaitan dengan lalu lintas, khususnya tentang Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu e-tilang. Kalau mungkin Dila sering lihat nih lagi jalan ada kayak kamera-kamera cekrek iya, gitu. Yang Iya. kalau misalkan ada yang nggak pakai sabuk tuh terus kayak Ketangkep, ceklik iya kayak itu. ceklik, iya Oh, bener banget. Jadi mayoritas kemarin tuh materinya pada bahas itu semua karena emang lagi marak-maraknya sedang dibicarakan. Nah setelah dari presentasi itu diambil 15 besar, kemudian langsung ke babak final. Di babak finalnya ini ada tentang kayak performance-nya dilihat, kemudian ada Q&A-nya, sampai akhirnya alhamdulillah Faza bisa di sini berdiri sebagai duta lalu lintas. Wih, keren banget tuh. Ya, kalau boleh tanya, yang performance-nya itu menampilkan apa tuh? Kalau performance-nya sendiri waktu kota itu ada kayak opening number-nya. Kita memperkenalkan diri dengan apa tuh tampilan yang cukup menarik. Sementara mungkin kemudian ada kayak catwalk-nya juga karena kayak duta lalu lintas ini juga ada sedikit unsur-unsur pageant-nya. Kemudian juga ada tentang public speaking-nya. Performance public speaking-nya itu dilihat dan juga materi presentasinya. Materi presentasinya itu seputar Lalu lintas. lalu lintas yang diberikan saat pembekalan kemarin. Iya bener Oh, banget iya. Dila. Terus boleh diceritain juga nggak sih apa aja tugas Faza selama jadi duta lalu lintas? Tentu saja tugas aku sebagai duta lalu lintas itu mensosialisasikan dan juga memberikan info-info terbaru tentang apa saja yang berkaitan dengan dunia perlalu lintasan. Khususnya bagaimana kita cara berkendara yang baik dan benar, bagaimana cara kita untuk menjaga keselamatan kita saat berkendara, dan juga tentang pentingnya kenapa kita harus terus taat terhadap peraturan lalu lintas. Dila juga sebagai duta literasi harus taat juga loh ya. Iya, siap. Oh ya Dila, sebagai sama-sama duta nih, Dila kan duta literasi, aku duta lalu lintas. Mungkin kedepannya kita bisa sama-sama kerjasama nih ya membuat proker apa sesuatu yang menarik. Boleh Sobat juga Jubel tuh. Inspiratif, mohon ditunggu ya kerjasama antara duta lalu lintas dan juga duta literasi SMA 17 Palembang. Oh, ditunggu ya proker-proker terbaik dari kami. Iya benar. Kan itu kan memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Berarti pernah dong terjun langsung terus ketemu orang-orang langsung menjelaskan atau kayak mana tuh? Ya tentu banget. Bahkan baru-baru ini aku sama tim-tim duta lalu lintas yang lain itu terjun ke lapangan di lampu merah di dekat Palembang Icon. Jadi kami tuh waktu pas puasa kami sekalian bagi-bagi takjil dan juga memberikan pengarahan kepada pengendara-pengendara bermotor dan juga beroda 4 itu tentang cara bagaimana kita pentingnya menjaga keselamatan lalu lintas, tentang taatnya terhadap lalu lintas yang dengan juga mematuhi segala peraturan lalu lintasan yang ada. Itu ada kendala nggak sih waktu langsung terjun ke lapangan? Yang kita semua tahu kan orang-orang tuh nggak semuanya taat kepada lalu lintas. Ada juga yang sering ngeyel mungkin nggak pakai helm dan segala macam. Ya, alhamdulillah kemarin waktu aku terjun ke lapangan tuh pada pakai helm semua ya. Tapi satu nih yang mungkin teman-teman sering lakuin, helmnya tuh kadang nggak kita kunci baik-baik kan. Jadi mungkin kalau bisa aja nanti lepas gitu kan ya. Jadi demi menjaga keselamatan kita, tolong buat teman-teman semua yang sering berkendara keluar pakai motor, helmnya juga dikunci baik-baik ya peragangannya ini supaya kita tetap selamat dan juga dapat berkendara sampai dengan selamat. Itu kalau nggak salah juga kalau helmnya itu bukan cuma dikunci tapi helmnya itu juga harus SNI. Benar nggak Bener tuh? banget itu Dila, karena semuanya itu udah teratur dalam perundang-undangan lalu lintas. Ini boleh diceritain juga nggak? Suka dukanya Faza baik selama seleksi, mungkin atau selama Faza bertugas. Apa aja sih hal yang menyedihkan atau hal yang paling menyenangkan buat Faza? Jadi suka duka Faza selama seleksi ataupun sebelum mempersiapkan untuk ikut lomba ini, yang pertama itu mungkin Faza ini tipe orang yang kadang suka overthinking ya. Biasalah anak-anak remaja zaman sekarang sering overthinking. Jadi waktu awal-awal tuh Faza sempat ragu, ikut nggak ya? Tapi Faza pikir untungnya berani ikutan karena dalam segala apapun kita tuh harus berani. Jangan mikirin resikonya dulu, tapi mikirin bagaimana kita harus mempersiapkan diri dan tampil dengan terbaik. Ditambah ortu Faza juga nge-support penuh kan ya. Betul banget. Jadi rasa ragu tadi itu ditambah ortu support, terus juga kepercayaan diri kita harus tingkatin, jadinya bisa ikut dan juga bisa menang alhamdulillahnya.
Jadi selain itu ada juga duka-dukanya itu mungkin saat waktu seleksi, waktu mempersiapkan diri itu banyak cobaan dan juga mungkin namanya kita ikut lomba, mungkin kadang kita sedikit nervous waktu kita tampil sesuatu. Tapi alhamdulillah dengan dukungan teman-teman nih yang datang langsung nonton Faza di sana, Faza jadi lebih semangat dan juga bisa memperlihatkan yang tampilan yang terbaik untuk SMA plus 17 dan juga warga Palembang. Ya, keren banget Faza. Kalau boleh tahu siapa sih yang paling berkontribusi yang bikin Faza semangat buat menang di ajang kompetisi ini? Yang paling berkontribusi ya, menurut Faza sih diri kita sendiri ya Dila. Karena kan udah Faza jelasin tadi kalau Faza tuh sempat ragu pada awalnya, tetapi alhamdulillah Faza bisa lawan rasa ragu itu, Faza bisa bangkit dari rasa ragu atau takut itu karena Faza selalu mikir kalau kita takut-takut terus nih, kita takut ikut ini, takut Kita nggak ikut bakal itu. pernah maju. Iya benar, kita juga nggak akan tahu dunia luar tuh gimana kalau kita nggak pernah berani atau nggak pernah penasaran dengan dunia luar, dengan dunia yang belum kita coba. Jadi teman-teman sahabat Jubel Inspiratif harus berani ya untuk ikut segala sesuatu perlombaan atau kompetisi yang ada karena pada masa yang akan datang itu semua bakal bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Intinya itu jangan takut mencoba dulu ya, Iya, jangan betul takut di banget. awal. Iya, jangan takut di awal. Oke. Karena rezeki itu ada di tangan Tuhan dan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi kita harus coba dulu, siapa tahu itu rezeki kita. Jadi jangan patah semangat sebelum mencoba. Oke. Selanjutnya apa tujuan Faza setelah jadi duta lalu lintas? Nah, tujuan Faza sendiri sebagai duta lalu lintas ini untuk kedepannya itu Faza harap seluruh masyarakat Kota Palembang, terutama para pelajar, khususnya lagi pelajar SMA plus 17 Palembang ini bisa tertib dan taat dalam berkendara dan mematuhi segala peraturan berlalu lintas yang ada yang sudah teratur dalam undang-undang. Khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oh ya, Faza juga tuh kemarin sempet ini selain kita terjun ke lapangan di Simpang Lampu Merah, kami juga itu sempat mengayomi adik-adik di panti asuhan, memberikan arahan kalau kita semua itu penting loh untuk taat dalam berlalu lintas karena keselamatan itu kan demi diri kita sendiri ya. Jadi kita semua itu penting dan juga harus taat terhadap lalu lintas. Excited banget gak tuh yang anak-anak di pantinya? Iya, excited banget, mereka tuh kayak penasaran. Oh, ternyata penting ya kita pakai helm saat di jalan. Oh, ternyata kita tuh penting ya taat terhadap lalu lintas. Oke. Terus apa nih harapan Faza ke depannya untuk masyarakat atau untuk siswa-siswa SMA Plus Negeri 17 Palembang? Harapan Faza sebagai duta lalu lintas Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan, Faza harap kita semua, khususnya para masyarakat dan juga para pelajar bisa mematuhi dan tertib dalam berlalu lintas. Tertib itu tuh nggak hanya dalam peraturan, tetapi tertib administrasi, khususnya buat SIM, STNK itu juga harus ada. Jadi nggak hanya pakai helm, sabuk pengaman, yang lainnya, tapi administrasinya kita juga harus ada, harus tertib. Bila. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat Jubel Inspiratif udah 17 tahun, udah memenuhi syarat untuk buat SIM, jangan lupa buat SIM ya. Oh, kalau misalkan untuk yang belum 17 tahun tuh, tapi udah pakai motor ke sekolah itu tanggapan Faza kayak mana tuh? Sebenarnya tanggapan Faza sih kita sebenarnya nggak tahu alasan kenapa mereka tuh bawa motor ke sekolah. Jadi mungkin ada teman-teman dari kita yang bawa motor ke sekolah tuh dengan alasan nggak ada yang nganter atau rumahnya yang cukup jauh. Kalau mereka harus naik Gojek ataupun yang lain-lainnya itu mungkin menghabiskan biaya yang cukup banyak ya. Jadi mungkin mereka pikir dengan berkendara dengan motor sendiri itu bisa menghemat biaya dan juga membuat mereka lebih nyaman. Tetapi yang harus diperhatikan, walaupun kita mungkin belum punya SIM, kita harus berkendara itu sesuai dengan aturan. Kita harus menjaga diri kita agar kita selamat sampai tujuan. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Iya, betul banget, Dila. Karena kita tuh kan berlalu lintas itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi banyak juga pengendara-pengendara lain yang berjalan bersama kita. Jadi kita juga nggak bisa berjalan dengan diri kita sendiri. Harus apalagi kalau misalkan ada kecelakaan itu kan yang rugi kan bukan kita sendiri, pasti orang lain juga rugi. Oh ya, kayaknya udah cukup banyak nih yang kita obrolin hari ini. Dulu, Dila, aku punya slogan nih buat teman-teman Jubel Inspiratif. Boleh nih, Pak. Jadi jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, tetap berlintas sampai tuntas, because if we trust, we can pass. Waduh, keren. Oke, terima kasih banyak ya Faza sudah datang ke podcast kita hari ini.
Terus terima kasih juga buat sobat-sobat Jubel di rumah yang sudah nonton podcast kita bersama Faza. Didengerin ya pesan-pesannya yang sudah Faza sampaikan tadi. Semuanya itu penting loh, iya nggak Faza? Betul banget, penting semua. Dan nantikan ya proker terbaik kita, proker kerjasama antara Duta Lalu Lintas dan juga Duta Literasi SMA Plus 17 Palembang. Oke Dila, pasti keren tunggu banget. Tunggu ya. Baik, semoga kita semua selalu sehat dan juga semoga Faza sukses terus ya. Amin. Semoga Dila juga semakin ya. banyak, amin. Semoga semakin banyak prestasinya. Amin. Tonton terus podcast-podcast Jubel inspiratif lainnya bersama dengan bintang tamu inspiratif lainnya. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.